Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Anja Melati, mahasiswi Pendidikan Kimia 5C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Soska Riau, akan membahas ikatan ion, ikatan kovalen pada ikatan kimia dalam mata kuliah kimia pada mata kuliah kajian bahan ajar kimia yang diampu oleh Bapak Pangaloan Soleman Ritongga, SPD, MSI. Ikatan kimia adalah ikatan yang terbentuk pada suatu molekul dengan terjadinya interaksi-interaksi atom-atom, baik dari atom yang sejenis maupun berlawanan jenis. Sehingga ikatan kimia adalah gaya yang mengikat atom-atom dalam molekul sejenis maupun berlainan. Pada pembahasan kali ini, ikatan kimia mencakup pada ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion terbentuk dari ion positif dan ion negatif. Ion positif ini akan menyerahkan elektron sehingga ia kekurangan elektron dan bersifat positif. Sementara ion negatif adalah ion yang menerima elektron dari ion positif sehingga ia kelebihan muatan elektron yang menyebabkan ion negatif menjadi negatif oleh kelebihan elektron tersebut. Dari peristiwa ion positif yang menyerahkan elektron dan ion negatif yang menerima elektron, terjadilah serah terima elektron, sehingga ikatan ion terbentuk dikarenakan serah terima elektron pada ion positif dan ion negatif yang membentuk senyawa ion. Sedangkan pada ikatan kovalen, dalam pembentukan ikatan kovalen ini terbagi menjadi 3 jenis ikatan kovalen, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Sedangkan berdasarkan kepolaran ikatan kovalen ini dibagi menjadi ikatan kovalen nonpolar dan ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen juga terdiri atas ikatan kovalen koordinasi. Sebelum membahas ikatan ion dan ikatan kovalen pada ikatan kimia, adapun materi prasyarat, yaitu materi yang menjadi landasan dan acuan sebelum membahas lebih lanjut materi ikatan kimia ini adalah: pertama, teori atom. Teori atom telah ada sejak zaman filsuf Yunani Demokritus dan Aristoteles. Namun, penemuan tersebut berhenti hingga gagasan baru muncul kembali oleh John Dalton yang kita kenal sebagai Bapak Atom, merumuskan teori atom untuk pertama kali, hingga bermunculan teori-teori atom berikutnya seperti teori atom Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Mekanika kuantum yang kita kenal sebagai teori atom modern. Nah, dalam teori atom ini terdapat struktur atom yang menjadi acuan dalam ikatan kimia.
Materi prasyarat yang kedua adalah sistem periodik unsur. Merupakan susunan unsur-unsur berdasarkan urutan nomor atom dan kemiripan sifat unsur-unsur tersebut. Sebagaimana di dalamnya terdapat unsur yang bersifat logam, non-logam, dan semi-logam. Penting kita memahami sistem periodik unsur dikarenakan di dalamnya terdapat penggolongan unsur-unsur yang bersifat logam, non-logam, dan semi-logam sebagai pembahasan dalam bagaimana pembentukan ikatan kimia itu sendiri. Sebagaimana pula kita mengetahui bahwa ikatan kovalen terbentuk berdasarkan sifat dari unsur non-logam dan non-logam. Sedangkan ikatan ion terbentuk dikarenakan ikatan non-logam berikatan dengan ikatan logam. Di sini terdapat struktur atom dan unsur atom dari sistem periodik unsur, yaitu atom karbon, di mana di dalam struktur atom ini terdapat inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, di mana inti atom dikelilingi oleh elektron-elektron dalam bentuk orbital elektron, atau kita mengenal kulit atom, di mana atom karbon memiliki kulit atom K dan kulit atom L. Materi prasyarat selanjutnya adalah konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan atau distribusi elektron-elektron pada sebuah atom atau molekul. Susunannya mengikuti aturan khusus seperti prinsip Aufbau, kaidah Hahn, dan larangan Pauli. Materi prasyarat selanjutnya adalah elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron dalam atom yang berperan dalam pembentukan ikatan kimia, di mana elektron valensi ini berada pada kulit elektron terluar. Nah, setelah kita mengetahui teori atom dan sistem periodik unsur, kita juga perlu mengetahui konfigurasi elektron dari nomor-nomor atom suatu unsur, sehingga setelah kita mengetahui konfigurasi, kita dapat mengetahui elektron valensi, yaitu kulit elektron terluar yang akan menjadi acuan pembentukan ikatan kimia. Materi prasyarat selanjutnya, gas mulia. Atom-atom mempunyai kecenderungan untuk memiliki struktur konfigurasi golongan gas mulia yang memenuhi kaidah oktet dan kaidah duplet. Dapat kita simpulkan di sini, terbentuknya ikatan kimia pada atom-atom dikarenakan kecenderungan atom-atom tersebut agar atom tersebut bersifat stabil, sebagaimana stabilnya unsur pada golongan gas mulia yang telah memenuhi kaidah oktet dan kaidah duplet. Materi prasyarat selanjutnya adalah struktur Lewis. Ikatan antar atom hanya terjadi pada atom bagian luarnya saja yang berperan sebagai elektron valensi. Pada elektron valensi ini dinotasikan dalam struktur Lewis. Ikatan kimia yang terbentuk adalah ikatan yang terjadi
pada atom-atom yang terdapat dalam elektron valensi. Nah, agar kita mengetahui mikroskopis dalam pembentukan ikatan kimia ini, kita memerlukan struktur Lewis yang dinotasikan dalam lambang dot, sebagaimana pada contoh di sini kita melihat ada contoh unsur golongan gas mulia seperti helium. Ia memiliki konfigurasi elektron 2 dan elektron valensi atau kulit elektron dari helium bernilai 2 yang dinotasikan dalam struktur Lewis berupa dot simbol yang mengelilingi unsur helium ini. Begitu pula dengan neon yang telah memenuhi kaidah oktet dengan memiliki konfigurasi elektron 8 dan elektron valensi 8 yang dinotasikan pada struktur Lewis dalam bentuk dot simbol.